Shalom saudara. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Hari ini langsung saja saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya ceritakan minggu lalu, 2 minggu yang lalu saudara. Kalau saudara belum hadir pada waktu itu, saudara bisa cek videonya di YouTube supaya bisa nyambung ceritanya saudara ya. Jadi saya akan kasih sedikit summary apa yang saya share 2 minggu yang lalu saudara. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Abraham di Kejadian pasal yang ke-20 saudara ya. Dia marah kepada Tuhan dan bahkan menyerah pada janji Tuhan saudara. Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang beriman, pada waktu itu dia marah dengan Tuhan dan dia memberikan istrinya yang sudah dijanjikan Tuhan bahwa tahun depan akan punya anak lewat rahim Sarah, lewat Sarah. Dia malah berikan istrinya itu kepada Raja Filistin yang bernama Abimelek. Jadi justru Abraham pada waktu itu berada dalam titik terendah dalam perjalanan imannya bersama-sama dengan Tuhan saudara. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan tetap setia, Tuhan tetap bantu Abraham, dia tetap meyakinkan Abraham, dia tetap datang dan dia tetap tolong Abraham, padahal itu sebenarnya Abraham yang salah saudara ya. Tapi Tuhan tetap tolong, bahkan Tuhan kasih syarat, pada akhirnya Tuhan kasih syarat kepada Abimelek saudara, karena waktu itu seluruh isi rumahnya dibuat menjadi mandul, lalu Tuhan kasih syarat kalau mau sembuh harus didoakan oleh Abraham. Lalu Abraham mendoakan, sehingga cerita dia mendoakan Abimelek dan seluruh isi rumahnya sehingga akhirnya mereka sembuh. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan ingin membuat Abraham untuk percaya kembali bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup memenuhi janjinya, menggenapi perkataannya, menggenapi janjinya dalam hidup Abraham. Nah, kita akan lanjut dari situ saudara. Setelah kejadian itu Abraham mendoakan orang, ibaratnya Abraham sendiri belum punya anak, tapi dia disuruh mendoakan orang lain agar punya anak. Dan Tuhan berkarya di situ, lalu Abraham percaya kembali sehingga dia percaya kembali. Dan di Kejadian pasal 21, jadi lanjutnya saudara, lanjutnya setelah itu lahirlah Ishak. Dan Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan kelahiran Ishak. Mereka bersuka cita, lalu Ishak disunat sesuai dengan ketentuan dari Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, dan sampai pada waktunya ia disapi. Dan pada waktu itu kita akan baca di Kejadian pasal 21 ayat 8 apa yang terjadi di situ saudara. Nah, dikatakan bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, kurang lebih umur 2 sampai 3 atau maksimum 4 tahun saudara ya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Jadi Abraham bersuka cita. Dia menunggu selama berapa tahun saudara? 100 tahun umurnya Abraham pada waktu Ishak lahir. Dan Sarah pada waktu berumur 90 tahun. Penantian yang amat sangat lama. Nah di ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah ayat 10 boleh? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Galak sekali saudara Sarah ya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi seakan-akan Abraham ini si Sarah ini keras banget saudara ya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di sini? Kenapa kok Sarah berkata demikian? Kita lihat saudara, boleh kembali di ayat 9. Kata-kata bermain ini saudara ya. Ngapain Ismail sehingga pada waktu itu Sarah melihat dia bermain dengan Ishak, lalu Sarah jadi marah saudara. Nah bermain ini dalam bahasa aslinya boleh dibuka Kejadian 21 ayat 9 interlinearnya. Bahasa aslinya ini bukan bermain saudara sebenarnya. Scoffing itu, nggak boleh saudara lihat yang ada tanda panah merah saudara ya. Scoffing itu artinya seperti apa ya, menghina mungkin. Boleh dibuka dalam bahasa 6711. Nah ini kata yang sama yang dipakai pada saat Sarah menertawakan janji Tuhan. Pada saat Abraham menertawakan janji Tuhan. Jadi ini tertawa
Tapi bukan dia bukan dengan tulus, bukan dengan niat baik, tapi seperti menghina, saudara. Dan mungkin terjemahan yang lebih tepat, kalau saya boleh pilih, saudara, terjemahannya, mungkin make sport, saudara. Make sport ini seperti dalam bahasa modernnya adalah bullying. Make sport itu seperti meridicule, jadi dia seperti membuat jadi mainan lah istilahnya. Anggaplah bahasa modernnya adalah seperti bullying, saudara. Makanya pada waktu itu Sarah marah. Lalu semua pendengar modern, kita yang mendengarnya pakai telinga zaman sekarang, kita pasti akan bilang, loh kenapa kok gitu aja, kok sampai diusir? Kalau saudara ingat ceritanya, apa yang terjadi sebelumnya, saudara akan tahu bahwa Sarah harus lakukan itu. Nah, boleh dibuka Kejadian 16 ayat 12. Pada waktu dulu janji tentang Ismail ini diberikan kepada Hagar. Hagar kan bercerita kepada seluruh isi rumahnya, kepada Abraham, kepada Sarah dan yang lain-lain. Apa nubuat Tuhan tentang Ismail? Dikatakan seperti ini, saudara. Nubuat Tuhan tentang Ismail adalah seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, wild donkey. Jadi itu adalah sebuah spesies di daerah Afrika Utara dan daerah Mesir, lalu daerah Kanaan, saudara. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Sarah pasti akan ingat soal ini karena pasti waktu itu Hagar cerita. Ismail akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Loh, berarti dia gak bisa berkumpul dengan Ishak. Makanya akhirnya kalau saudara baca di ayat tadi, kembali Kejadian 21 ayat berapa? 11 kali. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi kita sudah belajar, saudara, bahwa sebenarnya Abraham ini cinta juga sama Ismail. Bahkan pada waktu Tuhan bilang sama Abraham bahwa Sarah akan melahirkan anak, akan diberikan nama Ishak. Apa kata respon Abraham? Tuhan, biarlah Ismail hidup di hadapanmu. Sebenarnya Abraham sayang sama Ismail, saudara. Ini boleh dibuka bahasa aslinya. Kejadian 21 ayat 11 dalam bahasa Ibrani. Saudara kan tahu bahwa sebenarnya kata-kata menyebalkan itu terjemahannya apa. Dalam ini tulisannya kan ini, saudara ya. And that matter was very displeasing. Sangat tidak menyenangkan buat Abraham mendengar omongan Sarah itu, saudara. Kalau dibuka yang ini, was displeasing. Sangat tidak menyenangkan bagi Abraham. 7489 boleh dibuka. Ra'ah, kata-kata ra'ah itu artinya apa? Seperti dia gak senang, saudara. Bawah, nah ini. Kalau saudara lihat tulisannya di atas tadi ada ruin by breaking to pieces. Artinya apa? Hal ini membuat hati Abraham itu hancur, saudara. Pada saat dia mendengar perkataan Sarah bahwa Ismail harus diusir, hati Abraham itu hancur. Bukan hanya dia marah, tapi dia juga sedih, saudara. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu. Dari bahasa aslinya kita bisa mengerti, saudara. Sebenarnya maksudnya penulis ini apa? Nah, boleh dibuka di ayat 12. Yang lebih mengejutkan lagi, Tuhan ini mendukung Sarah, saudara. Elohim berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu, jangan sedih hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tuhan firm juga, dia sama kata dengan Sarah. Harus ikutin kata Sarah, usirlah itu. 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Saudara, Abraham baru dapat anak loh, saudara. Setelah menunggu berapa lama, akhirnya dia dapat Ismail, lalu dapat Ishak. Hari ini kita akan membahas bagaimana Abraham harus menyerahkan 2 anak yang baru saja ia dapatkan. Jadi bukan hanya 1 anak yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi 2. Ismail pun ini sebenarnya sedang diserahkan kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan ini ngomong sama Abraham. Diusir, zaman dulu gak ada GPS, find my friend, anak di mana, gak bisa telepon, saudara ya.
Dia diusir pergi, Abraham gak tahu nasibnya dia bagaimana Ismail. Apakah Ismail selamat atau enggak pada waktu itu Abraham jelas gak tahu. Apa yang Tuhan katakan kepada dia adalah, percayakan anakmu ini sama aku. Akan kubuat anakmu ini menjadi bangsa yang besar. Karena Abraham sudah melewati banyak hal. Kalau saudara ikut ceritanya dari awal bagaimana ia dipanggil Tuhan dari Haran, dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Perjalanan naik turunnya imannya Abraham. Saudara mengikuti itu semua. Saudara kan sampai pada titik ini. Di mana Abraham mempercayakan anaknya kepada Tuhan. Dia ikut meskipun dia nggak mau sebenarnya, tapi dia percaya. Dia serahkan. Waktu itu Ismail sekitar berusia sekitar 16 sampai 17 tahun, saudara. Jadi bukan anak kecil lagi. Nah, boleh dibuka ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi. Nah, kata-kata keesokan harinya pagi-pagi ini, saudara perhatikan. Nanti akan dipakai lagi pada waktu Ishak. Jadi memang Alkitab ini sengaja taruh kisah ini berdampingan supaya kita belajar, kita mengerti sebenarnya ini memang dua anak yang diusir. Oleh karena itu makanya pada waktu hari raya Rosh Hashanah, hari raya trompet itu 2 hari dirayakan oleh orang Yahudi. Karena mereka memperingati pada waktu hari itu mereka baca Kejadian 21 dan 22. Hari pertama 21, besok 22. Menceritakan tentang bagaimana Abraham harus kehilangan 2 anaknya. Nah, esokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Ia memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Nanti saudara lihat, Abraham juga naruh sesuatu di atas bahu seseorang. Apa itu saudara? Kita akan baca di pasal 22. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Itu di sebelah selatan dari tanah perjanjian saudara. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh kira-kira sepemanah. Jadi jaraknya itu jarak bow, jadi jarak panah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Lalu apa saudara? Yang ajaib dan luar biasa, Tuhan lagi. Karena memang pahlawan dari cerita Abraham ini adalah Tuhan. Superhero dari cerita Abraham ini adalah Tuhan. Bukan manusia saudara. Begitu juga dalam hidup saudara masing-masing. Hidup saudara dan saya bukan tentang diri kita saudara. Hidup kita ini seakan-akan tentang kita. Tapi sebetulnya bukan saudara. Hidup kita ini adalah tentang Tuhan yang baik. Sama seperti cerita Abraham ini saudara. Tuhan yang selalu tolong. Di saat-saat genting Tuhan yang selalu keluar. Intervensi dia. Dikatakan Elohim mendengar suara anak itu. Suara siapa saudara? Suara Ismail. Berarti apa yang terjadi? Ismail berdoa. Berarti kan Ismail diajari oleh Hagar yang orang Mesir itu untuk berdoa kepada Yahweh. Oke, jadi Ismail percaya kepada Tuhan. Karena dia berseru kepada Tuhan di kasus ini. Lalu malaikat Tuhan. Nah malaikat Elohim ini, malaikat Tuhan ini berseru dari langit. Saudara akan temukan kata-kata malaikat Tuhan ini banyak dalam cerita Abraham. Sebenarnya ini adalah Kristofani, Tuhan Yesus sendiri yang datang pada waktu itu. Nanti kita akan lihat saudara bagaimana. Jadi Tuhan ini sangat involved dalam cerita ini karena emang ceritanya adalah tentang dia. Bukan tentang Abraham, bukan tentang Hagar, bukan tentang Sarah saudara. Dikatakan apa? Apa yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut. Sebab Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Tuhan dengar suaranya Ismail loh. Padahal Hagar yang nangis. Tapi Tuhan dengar suara Ismail. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. 19. Lalu Elohim membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, memberinya dan diberinya anak itu minum. Elohim menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah ini
yang kita ragukan saudara. Ngambil seorang istri dari tanah Mesir. Sedangkan Mesir ini penyembah berhala. Karena Hagar orang Mesir saudara pada waktu itu. Nah dari cerita ini saudara akan lihat. Sebenarnya cerita ini paralel dengan ceritanya Ishak. Habis ini kita akan bahas cerita Ishak. Kenapa? Di saat-saat genting, pada saat Ismail mau mati, saudara, Tuhan intervensi. Pada waktu nanti Abraham sudah mau tancapkan pisau kepada Ishak yang jadi korban, Tuhan intervensi. Jadi sebenarnya cerita ini adalah paralel, kanan dan kiri. Sama saudara, sebenarnya antara Ismail dan Ishak. Loh, Tuhan memberkati Ismail kok. Dia menjadi ada 12, dia punya anak 12 itu jadi 12 bangsa yang besar kok. Sama seperti Ishak punya 12 suku Israel nantinya. Jadi Tuhan betul-betul melakukan apa yang dia janjikan kepada Hagar dan Ismail. Makanya saudara, cerita ini mengenai Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang sangat-sangat involve. Dia yang ngatur arahnya cerita ini saudara. Begitu juga dalam hidup saudara. Apapun yang saudara alami hari ini, Tuhan pegang kendali. God is in control. Dia yang arahkan cerita hidup saudara. Karena dia adalah Tuhan dalam hidupmu saudara. Dia ngarahkan semuanya kok saudara. Boleh kita buka lanjut di Kejadian pasal 22. Supaya kita agak cepat saudara. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Abraham, tes. Jadi memang ini dari depan dikasih tahu ini sebuah tes. Saudara ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Dalam bahasa Inggrisnya, take your son, your only son, the son that you love. Jadi 3 kali Tuhan ngasih perintah. Dideskripsikan dengan detail. Anakmu satu-satunya yang tunggal. Dan anakmu yang kamu kasihi, yakni Ishak. Spesifik sekali. Ini sebenarnya kita semua jemaat NCC sudah tahu bahwa ini adalah tipologi dari Kristus. Ini adalah gambaran dari Yesus Kristus yang paling jelas di perjanjian lama. Nah, makanya anakmu yang tunggal, anakmu yang kau kasihi, itu adalah gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan seperti apa saudara? Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, tanah Moria, saudara yang di NCC pasti udah tahu. Tanah Moria di mana saudara? Di mana tanah Moria? Ada yang tahu? Yerusalem, saudara. Jadi Abraham disuruh membawa Ishak ke Yerusalem. Oke, sudah sama persepsinya. Kalau kita lihat tipologinya dengan Yesus Kristus, sama. Yesus disalibkan di mana? Yerusalem. Nah, dan dikatakan apa saudara? Di sana persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Saudara, korban bakaran ini untuk apa? Saudara? Pernah enggak saudara berpikir korban bakaran ini kenapa kok disebut Tuhan persembahkan dia sebagai korban bakaran? Why saudara? Pada zaman itu, di area itu, korban bakaran ini dipakai untuk meredakan suatu amarah dewa. Gitu loh. Jadi kalau ada dewa ini lagi marah, dewa ini lagi gak senang, gak ada hujan, tempat itu jadi gersang, panennya gagal, apa yang mereka lakukan? Mempersembahkan korban bakaran. Dan pada waktu itu di tanah Kanaan, di agamanya orang-orang Kanaan, mereka banyak melakukan yang disebut child sacrifice. Jadi mereka mengorbankan anak. Jadi korban bakaran ini saudara kan langsung ngeh. Oh, Yesus kan juga korban bakaran. Dia mati di atas kayu salib, menanggung semua amarah Tuhan, sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Betul saudara? Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah propitiation.
Jadi pendamaian. Supaya amarahnya Tuhan karena dosa kita bisa dipuaskan. Itulah yang terjadi. Makanya api adalah lambang dari murka Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah propitiation. Jadi propitiation ini seperti persependamaian ini arti dalam bahasa Inggrisnya propitiation ini seperti persembahan yang untuk meredakan amarah ini. Supaya damai dengan Tuhannya. Para dewa pada waktu itu, saudara, pada zaman itu. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Amin, saudara. Nah, ayat 3 boleh dibuka tadi, Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, lagi saudara, pagi-pagi. Sama dengan polanya, dengan ceritanya Ismail, saudara. Bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya. Saudara pernah lihat film ini, His Only Son. Saudara masih ingat filmnya, itu sangat bagus sekali, saudara. Saya encourage saudara yang belum pernah lihat, lihatlah film His Only Son tentang ini. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Keledai, saudara. Saudara masih ingat Yesus masuk ke Yerusalem naik apa? Keledai. Sama seperti ini, Ishak dan Abraham dia berangkat ke tanah Moria yaitu Yerusalem dengan keledai. Karena memang Ishak ini adalah gambaran Kristus yang paling jelas, saudara. Salah satu yang paling jelas. Nah, ayat 4. Nah, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Jadi dari tempatnya dia sampai ke Yerusalem itu 3 hari, saudara. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, kalau saudara tahu bahasa Alkitab, saudara ya, pada hari ketiga ini adalah menandakan apa, saudara? Resurrection, kebangkitan. Kenapa? Contohnya Yunus, Esther, Hizkia. Banyak contoh-contoh di Alkitab itu yang menunjukkan bahwa hari ketiga ini sangat signifikan. Makanya Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga. Makanya pada hari ketiga ini sudah kodenya sudah jelas. Kodenya Alkitab sudah jelas. Ini berbicara soal resurrection, kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dari pertama hari kedua, pada saat Tuhan suruh Abraham persembahkanlah Ishak, itu Ishak sudah mati, saudara. Dalam perspektifnya Abraham, Ishak sudah mati. Makanya pada hari ketiga ini adalah resurrection day, hari kebangkitannya dia. Makanya saudara akan lihat perjalanan imannya Abraham nanti. Saudara akan lihat Abraham kok bisa disebut bapak orang beriman padahal tingkahnya seperti itu. Tindakannya tidak mencerminkan. Nah, karena dia sudah melalui banyak hal itu, saudara. Makanya dia akhirnya bisa disebut bapak orang beriman. Nah, makanya kita akan lihat di sini ayat 5. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, saudara ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya apa? Loh, bukannya jadi korban bakaran. Jadi korban bakaran kan bukannya jadi debu. Kan dibakar Ishak, saudara. Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dia sudah jadi debu. Amin, saudara. Jadi kita tahu loh. Tuh Abraham aja percaya kok dari debu sudah dibakar. Dalam bahasa hari-hari ini mungkin sudah dikremasi, saudara. Tapi Tuhan bisa bangkitkan. Makanya dia bilang kami akan kembali kepadamu. Kita buka Ibrani 11 ayat 17. Makanya di kitab Ibrani 11 ayat 17. Karena iman. Ini penulis kitab Ibrani ngomong. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji. Oke. Abraham sudah terima Ishak. Dia sudah terima janji Tuhan.
dalam hidupnya. Bahwa ia akan punya anak. Dan habis itu bahwa Abraham sudah tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan dari tubuhnya dan Sarah yang sudah tua, yang sudah mati itu saudara. Dia sanggup membawa kehidupan keluar dari situ. Padahal itu sebenarnya rahim Sarah sudah mati. Abraham pun tubuhnya sudah as good as dead katanya penulis kitab Ibrani pada waktu itu. Tubuhnya Abraham itu sudah seperti mati. Tapi Tuhan masih bisa kasih anak. Tuhan bisa keluarkan kehidupan dari sesuatu yang sudah mati. Amin saudara. Nah dia sudah terima janji itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan. Walaupun kepadanya sudah dikatakan. Keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Loh, Ishak kan belum punya anak. Ya, saudara paham maksudnya. Abraham sudah dikasih janji sama Tuhan. Keturunan yang dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Bahkan Ishak belum punya anak, saudara. Pada waktu itu. Pada waktu peristiwa Akedah ini. 19. Karena ia berpikir, Abraham berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham, apa yang dalam pikiran Abraham menurut penulis kitab Ibrani? Apa saudara? Saya akan ulang. Abraham sudah terima janji bahwa keturunan dia yang lewat Ishak yang akan disebut keturunannya. Berarti Ishak akan punya anak dan itulah yang disebut keturunan Abraham. Betul saudara? Anak perjanjian akan lahir dari situ. Ia akan jadi bangsa yang besar, melaluinya semua bangsa yang diberkati, keturunannya akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Dia sudah terima janji itu. Oleh karena itu, Abraham dalam pikirannya berpikir, Tuhan sudah janji dan dia pasti genapi. Sekarang ini anak disuruh bakar di atas gunung Moria. Berarti apa? Tuhan sanggup membangkitkan anak ini. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Abraham sudah sampai pada titik itu saudara. Karena dia sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dia sudah naik turun, imannya naik turun. Dan Tuhan selalu setia tolong dia. Pada saat dia tidak setia, pada saat dia gak percaya, Tuhan selalu ada menopang dia. Makanya akhirnya apa? Sampai Ishak lahir, itulah Abraham dibukakan matanya. Itulah life changing, itulah yang merubah cara pikir Abraham. Sehingga dia tahu bahwa kebangkitan itu memang ada, saudara. Resurrection. Jadi cerita Abraham ini temanya adalah resurrection, kebangkitan. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Amin, saudara. Nah, sampai sini saudara paham? Nah, ayat 6 boleh kita lihat. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Ditaruh di mana tadi? Bahu. Sama seperti Hagar kan? Di bahunya Hagar, ini di bahunya Ishak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada sesuatu yang indah sebenarnya yang saya ingin kasih tahu kepada saudara. Saudara, kalau saudara pikir, kira-kira Ishak umur berapa? Kira-kira aja. Berapa? Nah, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 19. Memang ada yang bilang umur 33, sama seperti Yesus. Tapi yang pasti, Ishak di bawah umur 37. Dan di atas umur 4 tahun. Karena dia disapih umur 4, sekitar umur 3 sampai 4. Lalu pada saat Sarah mati, 127 tahun. Ishak lahir pada waktu Sarah umur 90. Berarti pada saat Sarah mati, Ishak umur berapa? 37. Nah itu kan masih future, masih di depan. Nah ini kan mundur ke belakang. Jadi tidak mungkin Ishak itu anak kecil. Dan sebenarnya untuk child sacrifice dia agak kegedean, saudara. Agak terlalu dewasa, terlalu tua. Lalu bukti yang kedua. Ishak sudah cukup dewasa.
kok bisa ngangkat kayu bakar naik gunung? Kalau bukan orang yang sudah dewasa di atas umur 20, ibaratnya yang sudah badannya cukup dewasa untuk bawa kayu. Itu bukan 1-2 batang kayu saudara. Untuk bawa korban persembahan kayunya juga pasti banyak. Dan dia pikul itu naik gunung. Bukan jalan rata loh saudara. Jadi Ishak sudah cukup besar. Pada waktu itu sudah cukup dewasa. Dia sudah ibaratnya secara fisik sudah mumpuni. Bahkan dia bisa jalan 3 hari bersama-sama dengan Abraham. Naik keledai perjalanan 3 hari. Pasti bukan anak kecil. Nah ini sangat penting saudara. Kenapa? Sangat-sangat penting. Karena di ayat 6 dikatakan lagi. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kenapa Alkitab kasih detail-detail? Gak perlu ditulis juga gak apa-apa kok sebenarnya. Kita yang ngerti dia jalan bareng saudara. Karena pada akhirnya sampai semua. Tapi kenapa ditulis seperti itu? Ayat 6, ayat 7. Nanti kita akan temui. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kok gak ada anak dombanya? Berarti kan dia ngerti konsepnya korban bakaran. Dia sudah paham. Bukan anak kecil lagi yang gak tahu korban bakaran itu seperti apa. Dia ngerti saudara. Ayat 8. Sahut Abraham, Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 2 kali. Alkitab ngulangin. Demikianlah mereka berjalan sama-sama. Why? Kenapa saudara? Saya akan bahas yang atas dulu. Elohim akan menyediakan anak domba. Ini profetik tentang Yesus Kristus. Nanti yang Tuhan akan sediakan. Anak domba bagi kita semua. Amin saudara. Makanya Yohanes Pembaptis waktu kelihatan Yesus dia bilang apa? Inilah anak domba Elohim. Jadi anak domba bukan anak domba dari kita. Anak domba dari dunia. Bukan anak domba dari surga. Yang disediakan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menyediakan korban buat dia sendiri loh saudara. Saudara renungkan. Saudara renungkan baik-baik. Betapa Tuhan ini melakukan segalanya buat kita. Dia sediakan anak domba sendiri. Padahal harusnya yang berdosa yang nyediain anak domba. Tanggung jawabnya yang berdosa, yang melanggar, yang nyediakin korban untuk pendamaian. Tapi ini Tuhan sendiri yang sediakan korban buat orang yang berdosa untuk dirinya sendiri. Saudara bisa paham betapa indahnya Tuhan kita. Betapa baiknya dia. Kita 0 saudara. Dia 100. Dialah segala-galanya buat kita. Dialah melakukan semuanya buat kita. Dalam hidup kita pun seakan-akan kita yang lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Tapi sebenarnya Tuhan yang kasih kita semua itu. 100% saudara. Dalam hidup kita. Makanya lalu katakan ayat 8 apa saudara? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lagi Alkitab katakan. Tadi Ishak bawa kayu naik gunung saudara. Di bahunya sama seperti Yesus bawa salib naik ke gunung Golgota. Kayak seperti lihat foto yang sama. Benar saudara ya? Kenapa kok Tuhan Alkitab kasih tahu demikianlah mereka berjalan bersama-sama? Apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan lewat kata-kata itu diulangi 2 kali? Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Tuhan ingin tunjukkan kepada saudara betapa taatnya Ishak pada waktu itu. Dia gak tahu kok. Dia gak ngerti apa. Dia ikut pokoknya. Taat. Keduanya berjalan bersama-sama. Dia sangat taat sama bapaknya. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus saudara. Makanya mereka berjalan bersama-sama terus ikut. Ishak apapun papanya mau. Ishak ikut saudara. Pada waktu itu. Nah kita lanjut. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Saudara bayangkan, tadi kita ingat umurnya Ishak 20 up, udah cukup dewasa, secara fisik sudah kuat. Kok mau diikat saudara? Kok mau diikat? Why? Kenapa? Kok dia mau diikat? Padahal sebetulnya kalau dia mau lari, bisa banget saudara. Sangat bisa, secara fisik dia kuat kok. Bisa bawa kayu bakar, naik gunung lagi. Waktu itu, kenapa kok Ishak? Kalau Ishak mau lawan, bisa. Bapaknya umur 100 lebih kok. Dia masih muda, dia memberontak, lepas, dia pergi. Tapi dia nggak lakukan itu. Karena Ishak tahu kenapa kok dia ada di situ. Saudara. Saudara tahu, tadi saya sempat ceritakan soal korban bakaran. Korban bakaran itu adalah korban untuk menghapuskan dosa. Untuk mengadakan pendamaian dengan Tuhan atau dengan dewa-dewa pada zaman itu. Dalam pikirannya Ishak kira-kira apa saudara? Kira-kira apa saudara? Kenapa kok aku ada di sini? Coba saudara renungkan sejenak. Dalam pikirannya Ishak kenapa? Kok aku dijadikan korban bakaran ini kenapa? Oh ada yang berdosa. Oh ada yang marah, Tuhan marah, oke? Berarti kalau ada yang Tuhan marah, ada yang berdosa, betul? Siapa yang berdosa? Abraham. Saudara, sampai saudara ngerti ini, saudara akan tahu betapa ini dia lakukan ini dengan kerelaan. Sama seperti Yesus. Dia jadi korban bakaran untuk Abraham. Dalam pikirannya Ishak. Jadi, oh berarti aku ini di sini aku harus mati untuk menyelamatkan Abraham. Ishak tahu itu. Karena dia sayang sama papanya, dia menghormati papanya, dia taat. Pada saat diikat dia gak ngelawan. Bukankah demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Perfect submission. Itu adalah ketaatan yang sempurna. Makanya Tuhan pada saat saudara ngerti ini, pada saat saudara tahu ini saudara, kan Yesus mati buat kita. Dia adalah korban bakaran yang Tuhan berikan untuk kita. Supaya kita bisa dihapuskan dosanya. Nah pada saat di taman Getsemani. Waktu Tuhan bilang apa? Matius 26 ayat 39. Saudara pada saat Yesus ngomong gini. Saudara akan tahu dari cerita Ishak ini. Ini akan menambah pengertian saudara. Soal kata-kata Yesus ini. Lalu pada saat di taman Getsemani. Tuhan bilang apa? Ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Not my will, but yours be done. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dari cerita Ishak, saudara akan ngerti sebenarnya Yesus itu pada waktu sangat mampu untuk ngelawan saudara. Pada waktu itu, pada waktu dia mau ditangkap, dia bilang ini aku. Langsung semuanya yang mau nangkep tentaranya roboh semua. Dia menyerahkan nyawanya. Karena kasihnya buat saudara. Amin. Dia bukan, nyawanya tidak diambil daripadanya. Sama seperti Ishak, dia rela diikat di kayu bakar jadi korban bakaran. Padahal sebenarnya dia bisa lawan Abraham kalau dia gak mau. Tapi enggak saudara, inilah yang kita sebut perfect submission. Ketaatan yang sempurna. Siapa yang punya? Yesus Kristus. Saudara bisa mengerti ini, saudara bisa sangat paham. Makanya kenapa saudara kita belajar tipologi. Karena Tuhan ini kan taruh gambaran-gambaran di perjanjian lama soal anaknya. Pada saat saudara belajar tipologi di perjanjian lama, saudara akan paham lebih baik apa yang terjadi di perjanjian baru. Saudara bisa ngerti, oh ternyata maksudnya gini. Oh ternyata Tuhan seperti ini di perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini penggenapan dari perjanjian lama. Makanya kita belajar dari Ishak, kita ngerti. Oh sebenarnya memang Tuhan itu pada waktu itu dia sangat punya power untuk escape salib. Untuk tidak lalui salib itu. Tapi dia tetap setia
sampai mati. Karena kasihnya buat saudara. Karena ketaatannya yang sempurna kepada Bapaknya. Amin saudara. Saudara renungkan sejenak. Saudara renungkan sejenak betapa besarnya. Makanya tadi lagunya apa? Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Karena memang apa yang dia lakukan buat saudara dan saya itu susah sekali dimengerti saudara. Makanya banyak orang-orang sampai hari ini meremehkan salib. Karena memang gak bisa dimengerti. Kalau enggak Tuhan bukain tentang salib, betapa berharganya apa yang sudah lakukan buat saudara. Jangan dianggap salib hanya salib, udah salib terus, bosen. Ayo kita belajar pemuritan, ayo kita belajar yang lain. Kita belajar ini, mujizat dan segala macam. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah salib. Bukan yang lain. Amin saudara. Lanjut di ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sama seperti Ismail. Pada waktu ia mau mati saudara, Tuhan datang. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Same, malaikat Tuhan berseru dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Kalau orang ngomong 2 kali dalam bahasa Alkitab, Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Saulus, Saulus. Itu apa saudara? Signify apa? Intimacy, cinta, kasih. Dia mengasihi Abraham. Abraham, Abraham. Saudara bayangin siapa yang ngomong saudara? Yesus, malaikat Tuhan. Selalu malaikat Tuhan yang guru besar di Alkitab itu adalah Yesus Kristus sendiri. Selama ini setelah 3 hari yang mengerikan yang dialami Abraham itu, dia lihat. Dia lihat, dia ada di situ. Dan dia akan sediakan. Amin saudara. Saudara bayangin, saudara jadi Yesus. Saudara jadi Yesusnya nih, jadi malaikatnya sini. Saudara lihat ini Abraham sudah mau bunuh anaknya. Karena taat sama Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan bisa bangkitkan anaknya meskipun anaknya sudah jadi debu. Saudara lihat, padahal Yesus nanti yang akan jadi korban. Makanya dia katakan dengan kasih, Abraham, Abraham. Nanti loh, aku yang akan jadi korban menggantikan kamu. Menggantikan seluruh umat manusia. Saudara bayangin saudara jadi Yesusnya, saudara lihat itu semua. Wow. Betapa cintanya dia buat kita saudara. Betapa besarnya kasihnya. Saudara kita sampai kita mati nanti pun gak akan bisa 100% mengerti apa yang sudah Tuhan berikan buat saudara. Apa yang dia sudah lakukan buat kita. Amin. Makanya Tuhan selalu on time, dia stop Abraham. Dia intervensi langsung. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh. Dan melihat seekor domba jantan. Yang tanduknya. Pernah kita cerita di sini bahwa kenapa kok tanduknya? Karena kalau badannya yang tersangkut pasti ada luka. Jadi bukan korban yang sempurna. Kalau saudara lihat bahasa aslinya belukar, itu adalah thorn. Thorn itu duri, saudara. Boleh dibuka kalau ada kejadian singkat aja. Kejadian 22 ayat 13. Di versi interlinernya. Nah, ini tiket saudara, bahasa Inggrisnya tiket. Tapi kalau saudara buka terjemahan itu, boleh diklik 5442 itu thorn, duri. Jadi tanduknya tersangkut di duri. Siapa? Yesus. Yang disalibkan menggunakan mahkota duri. Dialah anak domba yang pakai mahkota duri itu saudara. Ini semua adalah, sampai di sini saudara pasti ngerti. Semua ini adalah gambaran tentang Yesus. Bukan tentang yang lain. Dan Tuhan itu sediakan. Tuhan sudah sediakan
korban pengganti untuk Ishak. Yaitu ini adalah gambaran dari dirinya sendiri yang akan menggantikan kita semua untuk mati di atas kayu salib. Amin. Menghapus dosa-dosa kita. Boleh lanjut? Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti. Nah inilah Alkitab bahasanya saudara, pengganti. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di mana? Di mana gunung Tuhan saudara? Gunung Golgota. Nanti Yesus akan disalib di atas sebuah bukit. Dialah korban yang sudah disediakan Tuhan untuk umat manusia. Jadi Jehovah Jireh itu konteksnya adalah tentang korban. Jehovah Jireh seringkali dipakai untuk sembarang-sembarang konteks. Tapi sebenarnya saya ingin kasih tahu kepada saudara konteks aslinya adalah tentang korban keselamatan. Tentang korban bakaran. Tentang Yesus Kristus. Tuhan akan sediakan di atas gunung Tuhan. Jadi ini suatu kata-kata profetik yang Abraham sampaikan pada waktu itu. Bahwa nanti Yesus akan mati sebagai korban yang disediakan oleh Tuhan di atas sebuah bukit yaitu Golgota. Saudara, lanjut di ayat 15. Kita baca sampai ayat 19 saudara ya. Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ngapain Tuhan sumpah saudara? Sumpah itu selalu terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Menjamin bahwa dia gak bohong. Tapi Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Supaya apa? Karena dia ingin meyakinkan Abraham. Dia ingin yakinin Abraham. Bayangin saudara. Makanya saya 2 minggu yang lalu saya bilang iman itu bukan kita yang mengimani sesuatu. Kita yang beriman kepada Tuhan. Bukan. Iman itu adalah Tuhan yang meyakinkan kita untuk percaya kepadanya. Iman itu adalah Tuhan meyakinkan kita untuk percaya kepadanya. Sampai Abraham sudah percaya loh. Udah lulus loh tesnya. Tuhan masih meyakinkan dia lagi. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Gak perlu sebenarnya Tuhan ngomong gitu. Tapi dia ngomong supaya Abraham yakin. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Makanya kalau sampai hari ini Israel menang, itu karena Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa keturunan Abraham ini akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya ini kita melihat kalau Israel menang terus sekarang, jangan heran saudara. Karena Tuhan menggenapi apa yang dia katakan. Janjinya kepada Abraham ini. 18, kemudian oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Ini tentang Yesus Kristus. Seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat melalui keturunan Abraham yaitu Yesus. 19, kemudian kembalilah Abraham kepada 2 bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Sampai di sini saudara bisa mulai mengerti. Sebenarnya dalam perjalanan iman Abraham, dia naik turun, Tuhan yang selalu konstan. Sampai akhirnya Abraham percaya sama Tuhan. Itu pun percaya karena Tuhan yang angkat dia untuk percaya. Sampai saudara, Abraham ini percaya sama resurrection. Dia sangat percaya bahwa Tuhan bisa bangkitkan dari antara orang mati. Buktinya apa? Satu pasal lagi, Kejadian 23 ayat 17. 2 ayat aja saudara, enggak satu pasal. 23 ayat 17, ini waktu itu Sarah mati. 23 itu Sarah mati, lalu Abraham cari kuburan buat Sarah. Dia cari kuburan, kalau saudara yang pernah ke Israel, saudara tahu kuburannya Abraham namanya Cave of the Patriarch, Tomb of the Patriarch di Hebron. Nah ini kuburannya namanya Gua Makpela, di sebuah gua. Memang di bawahnya Tomb of the Patriarch itu ada gua.
Yang dipercayai emang di situ tempatnya Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, lalu Yakub dan Lea. Rahel nggak ada di situ. Yakub dan Lea, mereka dikubur di situ. Nah, ada yang menarik saudara tentang pemilihan tanah kuburan ini. Ini kan belanja tanah kuburan Abraham saudara ya. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang ada di sana serta pohon dan ladang itu bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Ini dibeli sama Abraham. Nah, 19 boleh dibuka. Lanjut. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya dalam gua di ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre yaitu Hebron di tanah Kanaan. Ada yang sama dari dua ayat ini? Location. Dia bilang di sebelah timur Mamre. Di sebelah timur Mamre. Boleh dibuka NASB-nya. Terjemahan NASB ini lebih jelas dan bagus, saya senang saudara. Posisinya di mana? Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field at Makpela. Di sebuah gua di ladang Makpela. Facing Mamre. Kalau saudara ngikutin cerita, saudara tahu Mamre itu di mana. Apa yang terjadi di Mamre. Jadi kuburnya itu ngadep suatu tempat namanya Mamre. Oke? Apa yang terjadi di Mamre? Kalau saudara ingat, pada waktu Tuhan datang kepada Abraham, lalu dia bilang kepada Sarah, tahun depan Sarah akan melahirkan. Lalu apa? Sarah, yang dilakukan Sarah? Tertawa, dia menghina. Oke? Dia menghina apa yang Tuhan itu, dia gak percaya soalnya saudara ya. Itulah yang terjadi di Mamre. Ini istrinya dibelikan kuburan, ngadep ke satu tempat yang spesial buat istrinya. Kan waktu itu pertama kali Tuhan ngomong langsung didengar sama Sarah. Pertama kali di Mamre itu saudara. Bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Namanya Ishak. Itu pertama kali Tuhan visit Sarah dan ngomong sama Sarah langsung. Karena selama ini kan memang Abraham gak pernah cerita kepada Sarah. Apa yang Tuhan ceritakan kepada dia. Saudara ingat cerita itu yang pernah saya ceritakan di sini. Jadi ladang di Mamre ini adalah suatu tempat yang sangat spesial buat Sarah. Makanya sama Abraham dibelikan satu kuburan ngadep suatu tempat yang spesial buat Sarah. Kenapa itu spesial? Karena tempat itu berbicara janji Tuhan kepada Sarah tentang resurrection, kebangkitan. Tempat itu berbicara tentang janji Tuhan kepada Sarah tentang kebangkitan. Bahwa Tuhan akan membangkitkan rahimnya yang mati. Yang sudah, tubuhnya yang sudah gak bisa apa-apa ini saudara. Pada waktu itu. Abraham saking percayanya kepada resurrection. Sampai dia beli kuburan ngadep tempat yang berkesan buat istrinya. Cukup romantis saudara ya. Tapi Abraham percaya bahwa istrinya suatu saat akan dibangkitkan. Dan nanti pada saat dia bangkit yang dia lihat adalah Mamre. Jadi all the while saudara ya. Saudara bisa ngerti perjalanan imannya dia. Sekarang Abraham tidak meragukan lagi resurrection. Kenapa? Karena di Mamre Tuhan berbicara resurrection, kebangkitan kepada Sarah. Makanya Abraham kasih itu tanah kubur di situ. Nanti pada saat Sarah keluar hari-hari kebangkitan, dia akan lihat satu tempat yang berbicara tentang resurrection buat dia. Amin saudara. Menurut saya sesuatu yang indah. Bukan saya nyambung-nyambungin saudara. Tapi kenapa kok di ngomong facing Mamre? Facing Mamre. Tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Dua kali disebut. Kenapa kok dia lihat menghadap Mamre? Karena ini suatu tempat yang berkesan buat mereka. Makanya dari message dari cerita Abraham ini saudara. Abraham mendekati akhir dari hidupnya. Dia sudah tua. Semakin nanti dia akan lakukan apa yang dilakukan. Dia akan carikan istri untuk Ishak. Lalu dia akan mati. Saudara lihat dari hidupnya Abraham. Saudara lihat dari semua yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dia dipanggil Tuhan dari tanah Ur Kasdim. Dulunya dia menyembah berhala. Panggil ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan kelaparan. Lalu kelaparan apa yang terjadi? Pindah ke Mesir. Padahal Tuhan gak suruh dia ke Mesir.
Bukan perintah Tuhan dia pindah ke Mesir. Sampai di Mesir dia berbohong. Dia serahkan istrinya kepada Firaun karena dia takut mati. Kalau orang takut kelaparan artinya takut apa saudara? Takut mati. Ini loh yang disebut fear of death. Takut mati. Dan tidak sadar semua manusia mengalami hal yang sama. Semua orang takut mati saudara. Tapi bagi penulis kitab Ibrani, kita buka terakhir ayat Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Takut mati itu adalah sebuah perbudakan. It's a slavery. Semua ketakutan saudara dalam hidup ini, takut sakit, mungkin takut miskin, mungkin takut apa, itu ujungnya takut mati saudara. Ujungnya kalau saudara tarik semuanya itu takut mati. Makanya dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging manusia. Darah dan daging, maka ia, Tuhan Yesus, I besar, menjadi sama dengan mereka, Tuhan Yesus jadi manusia, mendapat bagian dalam keadaan mereka, sama seperti manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan cara itu, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Slavery dalam bahasa Inggrisnya. Perbudakan. Oleh karena apa saudara? Takutnya kepada maut. Nah ini dimensi baru lagi, kan pengertian baru lagi. Oh ternyata ini yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kasih kita kemerdekaan dari takut mati. Saudara, kalau orang takut mati, fear of death, obatnya apa? Kebangkitan. Bahwa Abraham akhirnya tahu kok, Abraham takut mati terus di Abimelek, di Firaun, lalu pada waktu kelaparan, kan Abraham selalu takut mati saudara. Tetapi setelah dia kenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, Tuhan terus bela dia, Tuhan terus tangkap dia, Tuhan selalu support dia, backup dia terus. Tuhan selalu bela meskipun dia salah pun disebut nabi sama Tuhan. Tuhan gak hukum dia saudara, melalui semuanya itu. Orang gak punya anak seperti Abraham takutnya apa? Mati. Karena anak adalah lambang dari penerusan. Continuous generation. Kalau orang gak punya anak, dia sama dengan mati. Pola pikir orang zaman itu. Tapi akhirnya Abraham mengalami Tuhan sampai akhirnya Tuhan kasih dia anak. Lalu dia minta anaknya. Abraham pada saat Tuhan minta Ishak dia sudah percaya bahwa Tuhan sanggup bangkitkan. Kalau Tuhan sanggup bangkitkan rahimnya Sarah yang sudah mandul, yang sudah mati, Abraham sendiri yang sudah mati, dia sanggup bangkitkan Ishak dari debu. Amin saudara. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia beli kuburan pun dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan bangkitkan Sarah dari antara kematian. Perjalanannya ini saudara. Tapi akhirnya naik. Begitu juga dalam hidup kita saudara. Saya nggak tahu di mana level iman saudara, di mana bukan level iman, level perjalanan saudara dengan Tuhan. Perjalanan saudara dengan Tuhan ini belum selesai. Selama kita masih ada di sini, perjalanan itu belum selesai. Nanti kalau perjalanan itu sudah selesai, nggak usah minta dibawa pulang saudara. Tapi karyanya dia dalam hidupmu ini belum selesai. Kenapa saudara masih ada di bumi? Karena dia masih ingin menunjukkan dirinya kepada saudara. Melalui setiap event, setiap masalah, setiap persoalan dalam hidup saudara, saudara akan belajar tentang dia. Sama seperti Abraham. Tuhan selalu kuatkan dia, kuatkan Abraham. Bukankah gitu terjadi dalam hidup kita? Kalau saudara mulai gak percaya sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang ngomong sama saudara, percaya lagi. Benar gak saudara? Sama, sebetulnya same. Cuman caranya berbeda. Oleh karena itu kita tahu endingnya juga pasti sama. Karena dia buat kita semakin hari semakin sama seperti Yesus. Abraham semakin hari semakin percaya. Makanya dia dikatakan bapak orang beriman. Karena ini, karena peristiwa akedah ini. Dia percaya Tuhan bisa bangkitkan dari kematian.
Makanya dia disebut bapak orang beriman pada waktu itu. Padahal kalau saudara lihat ceritanya dari jauh, dikira Abraham Superman. Kan bukan saudara. Banyak gagalnya, banyak salahnya. Tuhan yang berperan membuat dia jadi bapak orang beriman. Tuhan yang membuat Abraham jadi bapak beriman. Bukan Abraham sendiri yang membuat dirinya jadi bapak orang beriman. Amin saudara. Saya harap saudara semakin hari semakin percaya, semakin dikuatkan. Apapun yang saudara alami dalam hidupmu, saudara harus ingat hidup ini bukan cerita tentang kita. Kalau saudara merasa hidup saudara adalah tentang diri saudara, saudara salah besar. Hidup kita adalah tentang Yesus Kristus. Apa yang dia mau dalam hidupmu. Pada saat ada masalah, saudara tanya kepada dia, Tuhan engkau mau tunjukkan apa dalam hidupmu. Tentang engkau. Apa yang mau engkau tunjukkan kepada kami. Pasti dia akan tunjukkan. Semakin hari saudara akan semakin belajar, semakin belajar, semakin belajar, semakin mengerti, semakin mengerti. Nanti ada waktunya di mana Tuhan akan bawa pulang saudara. Dan itu akan menjadi hari yang paling berbahagia dalam hidupmu. Pada saat engkau bertemu dia face to face. Amin saudara. Nah kita berdoa. Wah, semangat NCC semakin hari semakin dikuatkan, semakin mengalami dia, semakin dapat revelation tentang dia. Tadi pada saat saya tahu soal perfect submission itu saudara, tentang betapa dia sangat taat kepada bapaknya. Saya mengerti, luar biasa ini. Ini enggak pernah aku mengerti sebelumnya. Saya sendiri kaget pun, kok bisa dia begitu taat sampai mati. Makanya Paulus bilang dia taat sampai mati. Itu betul banget saudara. Jadi bisa mengerti sekarang betapa taatnya. Not my will, but your will be done. Itu kata itu jadi berat banget buat saya. Masuk dalam hati saya. Not my will, but your will be done. Makanya saya berdoa saudara juga diberkati. Saudara semakin kenal dia. Makanya seakan-akan tadi saya mengalami Tuhan itu waktu saya di rumah saudara ya. Saya mengalami kayak Tuhan itu menyatakan isi hatinya kepada kita. Tuhan membawa kita masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya. Tentang apa yang dia alami pada waktu itu. Pada waktu dia di kayu salib. Pada waktu dia serahkan nyawanya buat kita. Dia bawa kita masuk ke dalam hatinya. Ini loh yang tak alami. Not my will, but yours be done. Semakin kita masuk dalam hatinya Tuhan, kita ngerti, sempurna. Ini bukan usaha manusia. Ini kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Siapa kami? Engkau begitu memikirkan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Sampai engkau rela mati di atas kayu salib. Untuk kami semua. Tuhan, nyatakan dirimu lebih lagi kepada jemaat NCC. Biar mereka semakin hari semakin paham betapa mereka dicintai. Lebih daripada yang mereka akan bisa mengerti dalam hidup mereka di bumi ini. Betapa engkau mengasihi mereka dengan kasih yang tak terbatas. Terima kasih Yesus, engkau sudah tunjukkan tentang anakmu. Yesus, hari ini aku berdoa supaya engkau terus berbicara kepada jemaat NCC. Berbicara dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Supaya semakin hari mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri dalam menjalani hidup ini. Kalau Abraham disebut friend of God, sahabat Tuhan. Begitu juga kami Tuhan. Kami menjalani hidup ini hari demi hari. Sisa hidup kami ini Tuhan di dunia. Untuk mengenal Engkau. Untuk mengerti tentang betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai. Betapa berharganya mereka di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.